Ya, perhatikan. Wa alifun wal wawu wa nunu lima wa ba wa ghairihi ka qama wa alama. Masih menjelaskan tentang nakiro dan ma'rifat pada bahasan yang sudah lalu, bahwa isim domir itu bagian daripada isim ma'rifat, di mana isim ma'rifat adalah isim ma'rifat itu terdapat pada 6 bagian. Yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim alam, yang keempat kalimat yang ditempati atau diduduki alif dan lam seperti al-ghrami. Kemudian yang kelimanya isim mausul. Kemudian yang keenamnya adalah kalimat yang didobatkan kepada salah satu dari yang 5. Pada bait ini masih menjelaskan tentang domir, ya. Domir sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa domir itu ada domir yang zohir atau baris dan domir mustatir. Ada domir yang nampak, ada domir yang tersembunyi. Nah, domir yang nampak disebut dengan domir zohir, ya. Domir yang nampak disebut dengan domir zohir. Alif, wawu, nun adalah bagian daripada ciri domir yang ada pada suatu kalimat. Di antaranya adalah domir alif, domir alif, domir alif, kemudian domir waw, kemudian domir nun, alif, ya, alif, kemudian waw, kemudian nun. Yang alif, waw dan nun ini ketika berada di satu kalimat, maka ini adalah merupakan ciri daripada domir. Dari yang 3 ini bisa menunjukkan pada domir goib dan domir yang lainnya, ya. Domir itu ada domir goib, domir mukhatab, domir mutakalim, ya. Domir itu ada domir mukhatab, domir itu ada domir goib, terus apa lagi? Mukhatab, domir mukhatab,
mukhatab, ada mukhatab, mukhatabah itu perempuan. Dhamir ghaib, ghaib ghaibah, mukhatab, mukhatabah, kemudian mutakallim. Nah ini dhamir, dalam bentuk dhamir itu ada yang ghaib, ya, dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim. Nah alif ini ya, bisa terdapat pada dhamir yang ghaib dan juga bisa terdapat pada dhamir yang selain daripada ghaib. Itu maksud daripada wa alifun wal waw wa nun lima goba wa ghairihi kaqama wa alam. Seperti contoh alif ya, alif waw nun yang berada pada keadaan rofa, kemudian yang muttasil, wa takunil ghaibi wal mukhatabi, dan alif waw nun ini di mana disebutkan sebagian daripada dhamir rofa yang mutasil. Kemudian dari yang tiga ini bisa ghaib, bisa mukhatab ya. Yang tiga ini bisa ghaib dan bisa menjadikan dhamir ghaib, juga bisa menjadi dhamir mukhatab. Contoh seperti lafaz koma ya. Contoh seperti lafaz koma. Koma. Kemudian contoh lain lagi. I'lama. Ini dua contoh yang menempatkan alif pada alif yang menunjukkan bahwa ini adalah dhamir ya. Alif yang ada pada kalimat koma i'lama adalah menunjukkan dhamirnya dhamir apa ini koma i'lama. Ada dhamir ghaib, nah ini dhamir ghaib dan dhamir mukhatab. Nah, koma ini termasuk kepada dhamirnya dhamir ghaib nih. Koma termasuk pada dhamirnya dhamir ghaib. Kenapa? Dhamir alif ini sebagai ciri dari dhamir ghaib. Nah, i'lama adalah masuk ke dalam ciri dhamirnya dhamir mukhatab. Mukhatab itu atau hadir ya, mukhatab atau hadir. Orang banyak menyebut mukhatab itu adalah dhamir hadir, dhamir yang ada orangnya. Dhamir yang ada orangnya, mukhatab atau hadir. Ya. Kenapa ini disebut ghaib? Kita lihat dari dari bentuk kalimatnya. Ini adalah kalimat madi di mana ketika di i'rab koma fi'lun madin mabniun ala fathatin la mahallan min i'rab. Kemudian wal alifu tadulu ala tasniyah. Wal alifu tadulu ala tasniyah. Wal alifu fa'ilun.
ya. Wal alifu fa'ilun, ya. Koma fi'lun madin mabni ala fathil lam wal alifu fa'ilun. Ya, jadi koma ini ada fi'il madhi, kemudian koma ini sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya, ya. Yang menunjukkan bahwa ini adalah fa'il. Koma fi'il madhi dalam bentuk tasniyah. Koma artinya apa? Koma artinya berdiri. Nah, kalau tidak ada alif, berarti komanya berdiri hanya satu orang. Ketika ada alif, maka yang berdirinya dua orang. Artinya domir fi'il madhi ghaib, kemudian tasniyah. Fi'il madhi dalam bentuk fi'il madhi artinya gini, koma telah berdiri dua orang, dia berdua, telah berdiri dia berdua untuk laki-laki ataupun perempuannya, bisa ghaibah, ya. Lafaz koma ini bisa ghaib, ya, karena tasniyahnya ini bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, itu kenapa disebut ghaib? Kenapa disebut ghaib? Karena orangnya tidak ada. Ketika kita menyebutkan telah berdiri dia, kalau dia itu kan orangnya tidak hadir. Kita sedang cerita, telah berdiri dia dua orang, ya, telah berdiri dia dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu lafaz koma. Nah, itu disebut dengan ghaib karena orangnya tidak ada, hanya dalam bentuk cerita, ya, hanya dalam bentuk cerita atau disebut dengan orang ketiga. Kemudian ilama. Nah, ilama itu alif tapi dia menunjukkannya domirnya domir mukhatab tasniyah, ya, mukhatab tasniyah. Kenapa disebut tasniyah? Ini juga sama tasniyah. Koma asal sorofnya, urutan tabel sorofnya adalah, ini harus hafal nih, kayak gini nih, ya. Kalau diurutkan koma komu koma takumna kum takum tuma kum tum kum tik kum tuma kum tunna kum tu kumna. Nah, itu adalah urutan daripada sorof lafaz koma. Nah, ketika kita hafal itu, insya Allah akan paham mana yang ghaib, mana yang mukhatab, itu ya. Nah, itu fi'il tasrifan fi'il madhi lafaz koma. Nah, ini ilama. Ilama ini adalah asal katanya adalah i'lam. Ilama ini asal katanya adalah i'lam. I'lam ini nggak sama dengan koma. Koma maf'il madhi, ilama fi'il amar. I'lam itu fi'il amar. Fi'il amar. Asal katanya ilama itu adalah i'lam, ya. Karena dalam bentuk tasniyah, maka dirubahlah i'lam menjadi i'lama. I'lam, ketahuilah olehmu, ya, ketahuilah olehmu. Berarti penunjuk tertuju pada seorang. I'lama, ketahuilah olehmu berdua, berarti tertuju kepada dua orang. Ketika kita mengatakan ketahuilah olehmu, nah, itu harus ada orangnya enggak? Ketahuilah olehmu harus ada, makanya disebut domir hadir atau domir mukhatab. Ilam, ketahuilah olehmu.
Ini menggunakan domirnya domir hadir atau domir mukhatab, sehingga ya, disebut dengan mukhatab dan atau hadir ya. Ilam ini fi'il amar, kemudian menjadi ilama ya. Karena dalam bahasan domirnya domir alif, maka masuk dalam isim fi'il amar dalam bentuk tasni. Bagaimana ininya urutan sorofnya fi'il amar ya? Saya dulu di pondok itu ya kayak gini dihafal, urutan kayak gini. Fi'il madi, fi'il amar, isim maf'ul, isim fa'il, fi'il nahi, itu dihafal ya sampai melekat ya. Hafal terus dari kelas 1 sampai ya kelas 1 dah. Kelas 1 dihafal kayak gini. Ilama, ilamu, ilami, ilama, ilam, ilamana, ilamani, ilamuna, ilamani, ilamnani, ilamman, ilamu. Itu kalimat itu semuanya berfungsi. Kalimat yang ada dalam tasrifan tadi berfungsi untuk menentukan satu kalimat ya sesuai dengan tujuan daripada kalimat ya. Dalam Al-Qur'an nggak mungkin kan fi'il amar ilamul atau misalkan i'mal ya. Kalimat i'mal artinya bekerjalah oleh i'mal, kerjakanlah olehmu atau bekerjalah kamu. Nggak mungkin menggunakan i'mal saja, tapi karena memang ya agar tujuan atau maksud dari kalimat tersebut tercapai sehingga dirubah, maka diperlukannya ilmu sorof, i'malu ya. Apalagi misalkan ya i'malu, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malna, i'malanna, i'malani, i'maluna, i'malinna, i'malani, i'malnani, i'malan, i'malun, i'malan. Misalkan dalam contoh lain, takulu kalimat fi'il mudhari yang asalnya adalah qala yaqulu ya. Dalam Al-Qur'an ya berubah takulu menjadi misalkan jadi takulanna ya, takulanna berada pada fi'il nahi dari fi'il madi, mudhari, fa'il maf'ul, amar, kemudian nahi ya. Untuk mencapai suatu tujuan kalimat yang menunjukkan hukum, sehingga dibentuklah kalimat tersebut ya. Serta seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wala taqulanna. Nah, itu sudah menunjukkan bukan lagi fi'il madi, bukan lagi fi'il amar, bukan lagi fa'il maf'ul, tapi menunjukkan fi'il nahyi, fi'il yang menunjukkan larangan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kamu berbicara atau mengucapkan inni fa'ilun, aku akan mengerjakan sesuatu besok. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu besok, jangan sekali-kali mengatakan tanpa diawali dengan kata insyaallah, illa ayyasha'allah, itu kan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha'allah ya, kecuali dengan mengucapkan kalimat insyaallah ya. Jangan sekali-kali kan kita berbicara, iya saya besok saya ke rumah, ya pasti aja nggak taunya habis johor dia sudah meninggal. Nggak boleh mendahului ketentuan Allah. Itu
Itu contoh bentuk kalimat fi'il madi, mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahyi dan sebagainya. Itu adalah domir, ya. Wala taqulanna itu juga domir juga nunnya, ya. Wala taqulanna, itu domir nun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Taqula, ya, wau itu terlalu jauh ya. Kemudian wau contoh seperti wa misal ghaibi zaidani koma wa zaiduna qamu wal hindatu kumna. Nah itu ada di situ, lihat ditulis saja contoh alif, ya, contoh alif, domir alif, domir alif, domir alif. Ada di situ apa? Dalam bentuk goib, az-zaidani koma, az-zaidani koma, az-zaidani koma. Bermula dua zaid, ya. Az-zaidani bermula dua zaid, koma itu berdiri keduanya. Kemudian domir wau, domir wau, wa zaiduna ko, wa zaiduna komu, wa zaiduna komu. Dan bermula wa zaiduna, apa ini artinya? Tadi az-zaidani koma bermula dua zaid. Hah? Az-zaidani bermula dua zaid, koma itu berdiri keduanya. Sekarang wa zaiduna, domir waw, domir waw ini. Wa zaiduna komu, dan bermula sekalian zaid, sekalian itu artinya banyak. Wa zaiduna, dan bermula sekalian zaid, komu itu berdiri semuanya. Kemudian domir lagi nun, domir nun, domir gaib nun. Domir gaib ya, kita harus domir gaib. Gaib, contoh gaib. Domir nun. Domir nun, al-hindatu kumna. Ya, al-hindatu kumna. Hindatu itu adalah jama daripada al-hinda itu ada jama daripada hindun. Ya, hindun itu satu hindun. Hindani, hindun itu satu hindun. Kalau hindani dua hindun. Al-hindatu beberapa hindun, ya, beberapa hindun. Kumna itu adalah menunjukkan fi'il madi, ya. Ini kan fi'il madi semuanya. Koma komu, koma taku, kumna. Nah ini fi'il madi. Al-hindatu bermula beberapa hindun, kumna itu berdiri semuanya. Nah, itu contoh daripada domir
alif, waw, dan nun. Ya, nggak kebahas semuanya ini. Ya ditulis. Hah? Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alifun wal wawu wan nunu lima wa ma alika Allah